Baik, selamat pagi semua, semangat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Jadi kembali lagi bersama Ibu Diana. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik selalu. Oke, untuk hari ini kita akan bahas materi bab 1, materi pembuka ya untuk kita di tahun ajaran ini, yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang. Selanjutnya, ya, buku di sini yang Ibu gunakan adalah buku geografi penerbit Erlangga yang sudah kalian dapatkan. Bisa buka pada buku halaman 5. Ya, silakan membaca untuk menambah referensi dan pengetahuan tentang materi ini. Selanjutnya, kompetensi dasar dari materi bab ini adalah 3.1 memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selanjutnya, keterampilannya 4.1 membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota atau provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Oke, tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, agar kita dapat mengklasifikasikan jenis-jenis wilayah. Yang kedua, agar dapat menjelaskan tujuan perwilayahan. Yang ketiga, agar kita dapat mengidentifikasi kota-kota atau wilayah yang termasuk ke dalam wilayah formal atau non-formal. Yang keempat, agar kita dapat bisa membedakan antara generalisasi wilayah dan klasifikasi wilayah. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai konsep wilayah dan juga tata ruang ya. Pasti kalian sudah ingat prinsip utama dari geografi saat kelas 1. Ya, prinsip utama geografi itu adalah mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di bumi dalam konteks keruangan. Jadi salah satu bagian dari konteks keruangan itu adalah wilayah. Tapi kadang kita keliru penggunaan antara wilayah, kawasan, daerah, dan lokasi. Coba adik-adik searching, apa perbedaan antara lokasi, daerah, kawasan, dan juga wilayah? Oke, kita masuk yang pertama adalah wilayah. Di sini wilayah atau nama lainnya region didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang memiliki ciri khas karakteristik tertentu sehingga menjadi pembeda dari wilayah yang lain di sekitarnya. Jadi karakteristik dari wilayah itu dia memiliki unsur fisik, ekonomi ataupun sosial budaya seperti wilayah pegunungan. Nah, kita bisa lihat dia punya kondisi fisiknya seperti apa, reliefnya itu berupa dataran tinggi. Contohnya seperti itu. Jadi wilayah itu merupakan suatu area yang punya karakteristik atau ciri khas atau sifat khas yang membedakan dengan wilayah lainnya. Contohnya itu wilayah kehutanan berbeda dengan wilayah pertanian, atau wilayah perkotaan itu berbeda dengan wilayah pedesaan. Ini baik dilihat dari kondisi fisik maupun sosialnya. Selanjutnya, wilayah sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Ada klasifikasi wilayah menurut Rustiadi. Yang pertama adalah wilayah homogen atau formal. Yang kedua, wilayah fungsional. Yang ketiga, wilayah perencanaan. Untuk lebih memahami tentang beberapa wilayah ini, kalian bisa membaca pada buku halaman 11. Wilayah formal. Wilayah ini adalah wilayah yang memiliki kesamaan dalam kriteria tertentu, baik kriteria fisik ataupun sosial. Misalnya, suatu wilayah punya kesamaan dalam kegiatan bercocok tanam, maka wilayah disebut sebagai wilayah pertanian. Atau suatu wilayah punya kesamaan dalam bentuk lahan yang berbukit-bukit, maka wilayah itu disebut dengan wilayah perbukitan atau dataran tinggi. Selanjutnya B, wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah
yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi. Wilayah fungsional ditandai oleh fokus utama pada beberapa aktivitas, seringkali di sini bersifat ekonomi. Jadi, untuk wilayah fungsional ini ada satu wilayah yang menjadi pusat. Kemudian pusat itu menghubungkan ke daerah sekitarnya, menghubungkan menggunakan jalur komunikasi, perdagangan, ataupun rute transportasi. Contohnya di sini bisa kita lihat di wilayah metropolitan Jakarta. Nah, di situ ada Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Dan Jakarta itu adalah pusatnya. Sementara wilayah di sekitarnya itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah Jakarta. Seperti itu. Selanjutnya, wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan atau wilayah pengelolaan adalah wilayah yang memiliki sifat-sifat tertentu, baik sifat alamiah ataupun sifat non-alamiah, sehingga perlu ada pengelolaan secara seksama. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep perwilayahan. Jadi, ketika kita membahas tentang wilayah, maka tidak akan terlepas dari istilah perwilayahan. Sederhananya, wilayah itu sebagai benda, sedangkan perwilayahan itu sebagai prosesnya. Oke, jadi di sini ada pengertian, perwilayahan atau regionalisasi diartikan sebagai upaya mengelompokkan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Apa saja tujuan tersebut? Tujuan dari perwilayahan itu diantaranya, yang pertama, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Yang kedua, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang ketiga, mensosialisasikan berbagai program pembangunan. Jadi demikian untuk materi tentang wilayah dan perwilayahan. Untuk lebih memahami tentang materi ini, kalian bisa mengerjakan kegiatan belajar berikut.